Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera buat setiap kita. Kembali lagi kita di dalam doa pagi. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih beri kesempatan kita di pagi hari ini untuk kembali datang menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk pagi hari ini bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biar ucapan bibir mulut kita di pagi hari ini menaikkan ucapan syukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Bapak. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami pagi hari ini ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan pujian kami bagi Raja di sorga, bagi Yesus. Memberkati hidup kami. Sungguh anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Terima kasih. Kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Yesus. Berkati
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Engkau hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanku Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang kuat, sehat, diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terus kuatkan kami, terus mampukan kami Tuhan berjalan melangkah di tahun ini Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau, kami mau bersandar hanya kepadamu Tuhan. Dan kami hanya mau mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini terus kami rindukan firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami umat-umat-Mu. Dan kami siap ya Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saudara, ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena cinta Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, untuk itu saudara jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Dia Allah yang sudah memelihara setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-34 terlebih dahulu saudara. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 kita akan baca, saudara-saudara menyimak, saya akan bacakan bagi saudara pagi hari ini. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kekhawatiran saudara. Saya percaya banyak sekali di antara kita yang hari-hari ini mungkin saat ini kita merasa khawatir dalam setiap kehidupan kita. Kita merasa cemas, Tuhan bagaimana kehidupan saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana segala hal, banyak sekali yang kita pikirkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan saya percaya saudara, setiap hari kita ini bergumul saudara melawan yang namanya kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi saudara, pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan bagi setiap kehidupan kita semua bahwa jangan khawatir tentang apapun juga di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kenapa saudara? Sebab ada satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sendiri yang menjamin setiap kehidupan kita. Di dalam Yeremia 11 ayat 29 saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku,
mengenai kamu. Yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera saudara. Itu janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya jangan takut saudara, jangan cemas, jangan khawatir tentang apapun juga. Ini kata firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita pagi hari ini. Mungkin saudara katakan, Tuhan besok saya harus makan apa? Keluarga saya makan apa? Firman Tuhan katakan kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Sebab kenapa? Besok saya percaya Tuhanlah yang akan memelihara setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-25, Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Firman Tuhan jelas saudara, burung-burung di udara saja dipelihara Tuhan. Mereka tidak menabur saudara, tapi Tuhan pelihara. Kita ini lebih saudara, kita ini anak-anak Tuhan. We are the masterpiece of God. Kita ini mahakaryanya Tuhan saudara. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan saya dan saudara. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan terus ingatkan saya dan saudara, jangan kamu khawatir tentang apapun juga saudara. Tapi serahkanlah saudara, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Dia akan memelihara setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari-hari ini bukan hari yang makin mudah saudara. Bukan hari-hari yang makin gampang, tidak saudara. Firman Tuhan katakan hari-hari ini semakin jahat, semakin sukar. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana pagi hari ini? Mari saudara yang kasih Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, bergantung sepenuhnya, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada pengertian kita, bukan bersandar kepada kekuatan kita. Kita gak bisa saudara, kita gak mampu saudara yang kasih Tuhan. Mari bersandarlah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Makanya saya percaya saudara, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, jaminan yang pasti akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Bagi mereka yang percaya, nyatakanlah saudara bahwa kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Sang Pencipta kita, percaya kepada Tuhan kita saudara. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang bergumul hari-hari ini soal penyakit, soal pekerjaan, soal apapun itu saudara yang kasih Tuhan. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang sanggup, yang akan menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan begini dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 saudara. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lama. Yang artinya saudara, kalau di zaman ketika Yesus memerintah, di zaman Yesus melayani pada waktu itu 2000 tahun yang lalu saudara yang kasih Tuhan. Dalam masa pelayanan Yesus di muka bumi ini, ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, ketika Tuhan mencelikan mata orang yang buta, ketika Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh saudara, bahkan Tuhan membangkitkan orang yang mati. Firman Tuhan katakan kuasa Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Artinya apa saudara? Kalau dahulu Tuhan menyembuhkan banyak orang, saya percaya hari ini juga saudara yang sakit, saudara yang alami pergumulan, saudara yang alami persoalan, Tuhan juga sanggup menolong saudara. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, yang ajaib, yang kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, saya senang perkataan Rasul Paulus. Aku tahu kepada siapa aku percaya saudara yang kasih Tuhan. Kepada siapa kita percaya hari-hari ini. Kepada siapa kita andalkan hidup kita hari-hari ini. Kepada siapa saudara kita menggantungkan pengharapan kita ini saudara yang kasih Tuhan. Tapi biarlah kita nyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya dalam setiap kehidupan kita saudara. Manusia mungkin mengecewakan kita, manusia mungkin meninggalkan kita, manusia mungkin membiarkan kita, melupakan setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Tapi dengar baik pagi hari ini, ada satu pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kehidupan kita. Ibrani 13 saudara,
Ayat yang kelima bagian yang ke B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, saudara yang kasih Tuhan. Dengar baik saudara, sekuat-kuatnya manusia menjatuhkan kehidupan kita. Sekuat-kuatnya manusia saudara, mau membuat kita jatuh, mau membuat kita lemah, mau membuat kita tidak berdaya. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Tuhanlah sang pembela kita, sang parakletos itu saudara. Dia yang membela, menolong, menuntun kita. Bahkan dia menginsafkan setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, nyatakan bahwa dia Allah yang setia saudara. Saya kalau merenungi kebaikan Tuhan saudara dalam hidup saya, terlalu banyak yang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya mari pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, saudara nyatakan bahwa dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Sudah berapa kali Tuhan tolong saya dan saudara. Saya percaya itu tidak dapat dihitung lagi saudara yang kasih Tuhan. Dengan apakah kita balas segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Selain ini Tuhan pujian penyembahanku, ini Tuhan hidupku, ini Tuhan pelayananku, inilah Tuhan aku, ini hatiku, ini kehidupanku, ini jiwaku aku serahkan kepadamu. Nyatakan itu dalam setiap kehidupan kita saudara. Dia yang berjanji, dia akan menyertai kita sampai pada kedatangannya yang kedua kali saudara. Itu sebabnya terus mengandalkan Tuhan. Terus percaya kepada dia, berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan begini, biarlah aku menjadi tawanan roh saudara. Saudara tahu arti tawanan? Tawanan itu kalau kita di Indonesia, bahkan di muka bumi ini saudara, tawanan itu ketika ada seseorang yang tawan saudara, dia mungkin diikat kakinya, diikat tangannya saudara. Artinya orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemanapun dia dibawa dia harus ikut. Kemanapun dia digiring saudara, dia harus ikut. Nah saudara, Rasul Paulus katakan seperti itu. Biarkanlah aku menjadi tawanan roh. Artinya apa saudara? Rasul Paulus benar-benar mau menggantungkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Ini Tuhan aku, terserah Tuhan mau bawa aku kemana. Terserah Tuhan mau giring aku kemana. Terserah Tuhan. Itu kata Rasul Paulus. Rasul Paulus percaya bahwa Roh Kudus tidak mungkin membawa dia kepada hal-hal yang membawa dia kepada malapetaka atau kecelakaan dan sebagainya. Tidak mungkin saudara yang kasih Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita kepada kemuliaan yang satu yang lain saudara yang kasih Tuhan. Sebabnya mari pagi hari ini terus nyatakanlah saudara bahwa dia Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari-hari ini memang semakin jahat kata firman Tuhan dalam Matius 24. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius 3, keadaan manusia di akhir zaman saudara bisa melihat jahat saudara yang kasih Tuhan. Jahat saudara. Tapi biarlah kita sebagai orang-orang percaya firman Tuhan kemarin. Bapak ibu saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan goyah, jangan gentar saudara yang kasih Tuhan. Jangan saudara yang kasih Tuhan. Arus dunia memang semakin keras. Semakin kencang saudara. Tapi jangan izinkan, jangan biarkan kita mengikuti arus itu saudara. Tapi biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan. Hati kita terus berpaut kepada Tuhan. Menggantungkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya dari tempat maha tinggi Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sekali lagi saudara, Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan. Pegang janji Tuhan saudara. Supaya kita tidak takut. Supaya kita tidak cemas. Supaya kita tidak khawatir saudara yang kasih itu. Pegang teguh saudara. Belajar firman Tuhan. Renungi firman Tuhan setiap waktu saudara yang kasih Tuhan. Supaya kita tidak mudah tersesat. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Supaya kita tidak mudah lemah. Supaya kita tidak mudah disesatkan, diprovokasi oleh iblis. Saudara dengar baik, iblis itu licik saudara yang kasih Tuhan. Dia akan melakukan berbagai cara dalam kehidupan kita. Supaya kita sebagai orang-orang percaya kita mundur dari pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mulai lemah iman kita saudara. Kita mulai mempertanyakan kuasa
Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai bertanya-tanya, ada Tuhan tidak ya? Kok Tuhan gak jawab doa saya? Kok Tuhan sampai hari ini Tuhan tidak menjawab doa saya? Itulah pekerjaan iblis saudara. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 18. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, firman Tuhan, Rasul Petrus ingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah saudara yang kasih Tuhan. Ini harus kita lakukan saudara di hari-hari terakhir ini saudara yang kasih Tuhan. Waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Pastikan kita semua siap Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Siap menyambut kedatangan Tuhan. Siap menyambut kedatangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ayat pokok kita tadi saudara, jangan kamu khawatir tentang apapun juga saudara. Karena ketika kita mulai khawatir saudara yang kasih Tuhan, kita mulai stres, kita mulai depresi akhirnya saudara. Dan akhirnya saudara kerajinan kita mulai kendor, roh kita mulai padam. Api yang ada dalam hidup kita mulai padam saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi carilah, ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kehidupan kita. Roh Kudus akan menghibur setiap kehidupan kita. Saudara jangan takut, saudara jangan cemas, saudara jangan bimbang. Saudara yang kasih Tuhan, Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan katakan begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ayat 19, Allahku, sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu saudara. Ini segala keperluanmu saudara yang kasih itu. Bukan cuma satu keperluan, tidak. Bukan cuma dua keperluan, tidak saudara yang kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala-galanya saudara. Apa yang saudara perlukan hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan memenuhinya. Firman Tuhan katakan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 13, ayat yang tidak asing lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia saudara. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Saudara yang kasih Tuhan. Nyatakan itu dalam setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya pertolongan kita datangnya hanya daripada Tuhan. Tetap setia, tetap tunduk kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, bersyukur selalu saudara. Hati yang penuh dengan ucapan syukur saudara, dia tidak akan cemas, tidak akan khawatir, tidak akan bersungut-sungut, tidak akan menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan situasi, tidak akan menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena hatinya limpah dengan ucapan syukur. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kan firman Tuhan katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal saudara. Baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam keadaan punya, baik dalam keadaan tidak punya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan jelas katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Bapa bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Anak-anak Tuhan. Pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun. Firman Tuhan sudah jelas katakan tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, tentang apa yang akan kamu pakai. Karena saya percaya pemeliharaan Allah itu sempurna, ajaib, dahsyat bagi setiap kehidupan kita. Umat-umat Tuhan, bagi yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan pagi hari ini saudara. Firman Tuhan yang singkat bagi setiap kehidupan kita. Marilah saudara kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Allah yang akan menolong setiap kehidupan kita. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena
percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin, amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, kami terima Tuhan sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan, aku punya. Nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan kemenangan dari-Mu, Tuhan Yesus. Ajaib besar perbuatan-Mu Tuhan. Kau kuatkan kami, Kau topang, Kau selamatkan kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib, luar biasa. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Bersama-sama ajaib Kau Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Bersama aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang, kami punya Tuhan yang besar. Amin. Dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya,
kemenangan daripadamu Tuhan. Kau yang membangkitkan setiap iman dan kepercayaan kami pagi hari ini. Kau yang kuatkan, Kau yang topang setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang lemah pagi hari ini sudah Tuhan kuatkan. Setiap kami yang tidak berdaya, kami yang hilang harapan Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau topang kami, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kelegaan. Hanya kami temui di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami terus bersandar, berharap sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya ketika ada Engkau dalam hidup kami tidak akan ada takut lagi, tidak akan ada cemas lagi, tidak akan ada kekhawatiran lagi dalam hidup kami, sebab Engkaulah jaminan yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini umat-umat-Mu yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya sudah terima kesembuhan daripada Allah dengan bilur-bilur dan kuasa Roh Kudus. Kuasa dari anak domba Allah itulah yang menyembuhkan setiap umat-umat-Mu. Setiap hati yang sakit, setiap hati yang masih menyimpan kepahitan, kebencian, apapun itu pagi hari ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan hati yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bagi setiap umat-umat-Mu yang tidak berdaya pagi hari ini, Tuhan terus kuatkan. Tuhan topang di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang bergumul tentang keluarga, tentang keuangan, tentang masa depan, tentang apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau dari tempat maha tinggi Kau mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami siap Tuhan untuk menerima jawaban doa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Semua pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini sudah mengambil bagian. Worship leader, pemain musik, kameramen, dan semua kami yang hadir pagi hari diberkati Tuhan. Urapan Allah mengalir dari tempat tinggi, mengalir memenuhi setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami, kedua anak mereka, dan semua keluarga besar pastor dan jemaat Tuhan yang di tempat ini. Berkati, jaga, serta lindungi kami dengan kuasa-Mu. Keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, Tuhan jagai, sertai. Dalam nama Yesus, kami terus berdoa bagi keluarga kami Tuhan yang belum mengenal Engkau, yang belum sungguh-sungguh kepada-Mu. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus, pertobatan terjadi bagi kehidupan mereka, bahkan bangsa ini Tuhan. Kami rindukan pertobatan terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Sukacita daripada Allah, damai sejahtera daripada Allah Tuhan, kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Melangkah bersama dengan Engkau, kami akan melihat kemenangan dan kemenangan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Umat-umat-Mu yang sudah mengikuti doa pagi saat ini diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tadakan tangan kami terima berkat daripada Allah, kasih-Mu, cinta, kemurahan, kebaikan, pertolongan daripada tempat maha tinggi, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Rohnya yang hidup dicurahkan bagi setiap kehidupan kita untuk menolong, membela, menjaga, melindungi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha Tuhan, jemput sekalian kita umat-umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih sudah mengikuti doa pagi saat ini. Kami percaya saudara diberkati Tuhan. Terus andalkan Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah saudara tetap giat dalam mengiring Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.